Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kakak bisa ketemu lagi sama kalian untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak akan ditemenin sama 2 orang teman loh. Siapa ya? Pasti penasaran kan? Nah, ditunggu aja ya. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah lagi. Kami siap memuji Tuhan dan kami juga siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabar? Yuk kita nyanyi lagu kecil-kecil tapi hebat. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Kecil memang dahsyat. Teman-teman, ini ada lagu baru. Yuk kita belajar sama-sama. Judul lagunya adalah Berkat Bagi Dunia, karena kita semua adalah berkat bagi dunia. Aku adakan rencana Tuhan, walaupun banyak keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Tak Tuhan pakai buat tujuan indah. Percaya ku ada Tuhan kecelakaan, hari ini ku ada karena tujuan Tuhan.
tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Benar ya kata lagu tadi, kita semua diciptakan untuk jadi berkat bagi dunia. Walaupun mungkin adik-adik masih kecil, tapi Tuhan punya rencana yang hebat loh melalui adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapin hati kita nyanyi lagu Mata Kecil Ini. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan kita nyanyi sama-sama ya buat Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang kau sediakan bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami sejak kami masih kecil. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Tolong juga adik-adik agar bisa duduk tenang dan mengerti firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Hai, Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik ya. Oke, kakak senang sekali kalian bisa mengikuti tadi puji-pujian dengan semangat ya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita nih, bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat lagi. Wah, minggu-minggu kemarin kalian sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubah air biasa menjadi air anggur. Wow, keren banget ya. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang buta bisa melihat. Wah, keren banget ya. Nah, karena Tuhan Yesus ini sangat berkuasa, bisa membuat berbagai mukjizat. Jadi adik-adik, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu diikuti orang banyak. Ya, orang dari desa-desa yang jauh, dari kota-kota, semua berbondong-bondong mengikut untuk mencari Tuhan Yesus. Ya, kemana Tuhan Yesus berada, di situ orang banyak pasti ada. Nah, sampai suatu saat Tuhan Yesus bilang begini nih sama murid-muridnya, kita istirahat sejenak yuk, kita istirahat sebentar. Karena kemanapun kita pergi selalu orang banyak mengikuti. Kita mau istirahat dulu sebentar, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan pun sampai gak sempet gitu ya. Selesai menyembuhkan yang satu, datang lagi yang lain. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke perahu. Mau kemana nih? Tuhan
Tuhan Yesus ternyata mau pergi ke suatu tempat yang sunyi, mau istirahat dulu sebentar biar nggak diikuti orang banyak. Ya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas perahu, ya, menyeberangi danau Tiberias akan menyepi ke satu tempat. Tapi ternyata nih adik-adik, ada orang-orang yang tahu, ya, diam-diam memperhatikan mau kemana nih Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Wah, ternyata walaupun Tuhan Yesus naik perahu, orang-orang tersebut nih adik-adik ya, mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mengejar Tuhan Yesus. Ada yang dengan berjalan, ada juga yang dengan berlari. Tuhan Yesus naik perahu, ya, tetapi orang-orang mengejar dari darat, ya, mengejar ke tempat yang mereka duga Tuhan Yesus akan pergi ke situ. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Ketika Tuhan Yesus menepi sampai gitu ya di tepi danau, ternyata orang banyak sudah berkumpul di situ. Wah, banyak sekali. Tadinya kan Tuhan Yesus ingin menyendiri dulu ya, ingin beristirahat sejenak. Tetapi ketika dilihat oleh Tuhan Yesus, orang banyak sudah berkumpul, tergeraklah hatinya Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Dia nggak mikirin dirinya sendiri. Saya mau istirahat dulu sebentar. Biarin aja orang banyak itu, biarin nunggu saya. Enggak seperti itu. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba-domba yang nggak ada gembalanya. Ya, Tuhan Yesus akhirnya tetap mengajari mereka, memberitahu hal-hal yang tidak mereka ketahui. Tanpa terasa, hari pun sudah semakin sore dan hampir gelap, hampir malam. Wah, lalu murid-muridnya bilang seperti ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sebaiknya suruh mereka pulang, atau mereka suruh deh ke desa terdekat untuk mencari makanan, sebab ini hari sudah malam. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Tidak, kalian yang harus memberi mereka makan. Lalu salah seorang murid Tuhan Yesus, wah, bagaimana mungkin memberi makan orang sebanyak ini? Banyak sekali Tuhan. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk memberi mereka makan? Lalu Tuhan Yesus bilang seperti ini, coba lihat, ada seberapa banyak makanan yang ada di sini. Lalu murid Tuhan Yesus mulai memeriksa ya, ada yang bawa makanan, ada yang bawa makanan. Akhirnya ditemukan satu orang anak kecil membawa bekal ya, 5 roti dan 2 ekor ikan. Bekal anak kecil loh. Kalau yang namanya bekal anak kecil pasti rotinya juga nggak besar ya, ikannya juga mungkin nggak besar, hanya karena seorang anak kecil bekalnya hanya sedikit. Lalu dicari lagi, wah, nggak ada, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak ini? Tetapi murid Tuhan Yesus tetap memberikan ya kepada Tuhan Yesus. Hanya ini yang kami dapatkan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, Tuhan Yesus menengadah ke langit. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ekor ikan ini. Tuhan Yesus lalu mulai memecah-mecah roti itu dan memecah-mecah, memotong-motong ikan itu. Dia memberikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang ya kepada orang banyak itu, sekarang kalian duduk berkelompok. Boleh ada yang kelompok 100 orang, ada yang 50 orang. Lalu mulai Tuhan Yesus terus memecah-mecah roti yang 5 tadi dan ikan itu ya, dipecah-pecah. Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak itu. Sampai adik-adik, semua orang banyak itu menjadi kenyang. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, coba periksa, udah makan semua belum? Wah, sudah makan semuanya, sudah kenyang. Sekarang coba kumpulkan sisanya. Jangan sampai makanan ini terbuang. Lalu mulai murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan makanannya. Dan luar biasa, ternyata adik-adik ada 12 keranjang loh. Sisanya banyak sekali. Nah, adik-adik tahu nggak? Yang
makan waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus berapa orang? Ada yang tahu? Ya, betul, 5.000 orang. Wah, 5.000 orang itu sebanyak apa, Kak? Banyak sekali 5.000 orang itu ya. Wah, kalau untuk satu gedung, harus gedung yang besar sekali. Mungkin kalian pernah datang ya ke pesta pernikahan. Nah, itu lebih-lebih dari pesta pernikahan. Banyak sekali 5.000 orang. Ajaib banget ya adik-adik ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan, bekal seorang anak kecil, Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Wah, keren banget ya. Keren banget ya adik-adik ya. Adik-adik, kita melihat apa di sini? Ini loh, dari yang asalnya cuma 5 roti, 2 ikan, dari bekal seorang anak kecil, tapi anak kecil ini mau rela hati ya, memberikan bekalnya. Ketika ditanya sama murid Tuhan Yesus, dibawa makanannya, anak kecil ini nggak bilang, jangan, ini bekal saya, nanti saya makan apa? Tidak seperti itu. Anak kecil ini memberikan dengan rela, memberikan dengan sukacita. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa pakai seorang anak kecil. Begitu juga dengan kita. Ya, dengan adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi ketika adik-adik mau memberikan sesuatu ya kepada orang lain dengan sukacita, dengan rela hati, wah, itu bisa menjadi berkat. Luar biasa ya. Kita melihat juga di sini apa adik-adik? Tuhan Yesus begitu peduli ya. Tadi ketika Tuhan Yesus punya rencana, saya mau istirahat. Pengen istirahat dulu karena untuk makan pun gak sempet. Tapi ketika dilihat orang banyak itu memerlukan Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yuk, adik-adik pasti pengen tahu ya, betul enggak nih tergerak oleh belas kasihan? Yuk, dibuka Alkitabnya. Ya, kakak yakin kalian pasti sudah ada Alkitab di depan kalian. Yuk, dibuka sama-sama dengan kakak ya. Benar nggak sih Tuhan Yesus tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan? Di Markus 6 ayat 34. Yuk, kita baca sama-sama. Wow, udah pinter-pinter baca ya. Adik-adik yang belum bisa baca, sebentar lagi nanti kalian pasti bisa baca ya. Kalau yang belum bisa baca, dengarkan saja dulu ya. Atau mami papi mungkin ada yang akan bantu membacakan ya. Markus 6 ayat 34. Kita baca sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, hati Tuhan Yesus begitu peduli. Bersyukur ya, kita memiliki Tuhan yang begitu peduli, begitu sayang sama kita adik-adik. Tuhan Yesus nggak cuma merhatiin hal-hal rohani, tapi ketika Tuhan Yesus lihat orang-orang lapar, Tuhan Yesus nggak, udah biarin aja mereka pergi cari makanannya sendiri. Tapi Tuhan Yesus memikirkan bagaimana orang banyak itu supaya enggak lapar. Tuhan Yesus memecah-mecah roti. Dia menciptakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangkan, cuma 5 roti dan 2 ekor ikan, tapi bisa 5.000 orang lebih loh yang makan. Tuhan Yesus menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu peduli, Tuhan yang begitu berkuasa. Dia Maha Pencipta. Adik-adik, apapun kebutuhan adik-adik, Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mementingkan hal rohani saja, tetapi hal-hal jasmani, kebutuhan adik-adik. Adik-adik perlu apa nih? Tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan pasti akan penuhkan. Ya, seperti ayat hafalan kita nih hari ini di Filipi 4 ayat 19. Yuk, kita baca dulu ayat Alkitabnya ya. Filipi 4 ayat 19. Nanti ini ayatnya dihafalkan ya. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama kita baca ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang kita akan ganti ku-nya dengan nama kita masing-masing. Allahnya Ribka akan memenuhi segala keperluan Ribka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Nanti dihafalkan ya ayat hafalan ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus penuh kuasa, bagaimana Tuhan Yesus peduli. Kakak tanya, barangkali nih ada di antara adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kalian. Nah, adik-adik yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kakak undang kalian untuk mengikuti doa kakak ya. Kita akan berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang sanggup untuk menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya, ampuni segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman bagaimana Tuhan memakai bekal dari seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan sisanya masih banyak. Nah, Kak Mary punya satu ilustrasi yang bisa menggambarkan seperti mukjizat Tuhan Yesus tadi. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nih, Kak Mary punya satu lembar kertas tisu ya adik-adik. Kertas tisu ini ada berapa sih sudutnya? Sudut itu apa sih Kak? Sudut itu ujung-ujungnya. Kita hitung ya, ujungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi satu kertas tisu ini punya 4 sudut. Kalau sekarang Kak Mary mau kasih satu sudut, Kak Mary mau kasih satu sudut yang ini untuk Cafa. Kak Mary mau kasih satu sudut ini untuk Cafa. Kita hitung lagi ya adik-adik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sudutnya malah jadi bertambah ya. Yuk, sekarang satu lagi Kak Mary mau kasih. Sudut yang ini Kak Mary mau kasih untuk Aleja. Kak Mary mau kasih ya, yang satu ini untuk Aleja. Kita hitung lagi yuk adik-adik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kok malah jadi makin banyak ya sudutnya ya? Tadinya ada 4, sekarang ada 6. Nah, seperti itu ya adik-adik, roti dan ikan di tangan Tuhan Yesus. Ketika roti itu dipotong oleh Tuhan Yesus, roti itu tidak menjadi habis, malah menjadi semakin banyak dan cukup untuk 5.000 orang lebih. Adik-adik, tentunya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jauh lebih hebat ya, jauh lebih besar dari ilustrasi yang tadi kita lihat. Nah, sama seperti anak kecil yang dipakai oleh Tuhan Yesus memakai bekal dari seorang anak untuk memberkati banyak orang. Tuhan Yesus juga bisa loh pakai adik-adik untuk menjadi berkat buat banyak orang. Contohnya kayak gimana Kak? Nih, kebetulan Kak Mary habis beres-beres rumah nih, dan ternyata di rumah Kak Mary banyak sekali barang-barang yang masih bagus tapi udah nggak terpakai lagi. Contohnya sepatu, ini udah nggak bisa dipakai lagi karena udah sempit, tapi masih bagus. Ada juga mainan bayi,
ini juga masih bisa dipakai, tapi udah nggak dipakai lagi di rumah Kak Mary. Ada juga baju-baju ini masih bagus, masih layak pakai, tapi udah nggak dipakai lagi. Nah, barang-barang itu bisa adik-adik kumpulkan, lalu adik-adik bisa kasih sama tetangga, atau mungkin saudara yang membutuhkan, atau bisa juga adik-adik sumbangkan kepada korban bencana, atau siapa saja yang adik-adik tahu sedang membutuhkan. Mungkin buat adik-adik barang-barang itu udah tidak dipakai, udah tidak ada artinya, tapi barang-barang itu bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menjadi berkat buat adik-adik yang lain. Atau yang paling gampang nih, adik-adik bisa juga bagi berkat di sekolah minggu. Bisa memberikan bakat adik-adik seperti menyanyi, menari, atau memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, itu bisa juga memberkati banyak anak-anak lain loh, bisa juga memberkati banyak adik-adik yang lain. Nah, kita percaya ya, Tuhan Yesus bisa pakai adik-adik untuk memberkati adik-adik yang lain. Jadi, selamat jadi berkat ya adik-adik. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, dan juga melakukan kegiatan. Ajaib banget Tuhan kita kan? Dia bisa memberikan lebih dari 5.000 orang makan cuma dengan 5 roti dan 2 ikan loh. Dan dia juga memakai anak kecil dalam melakukan mujizat tersebut. Tuhan juga mau memakai kamu dan kakak dalam rencananya Tuhan. Nah, adik-adik, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih. terima kasih adik-adik yang udah membagikan berkat. Adik-adik yang lain yang mau bagi berkat bisa memberikan videonya ke kakak-kakak Giba ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar kami bisa menjadi berkat Tuhan untuk keluarga kami, juga untuk teman-teman kami. Tuhan Yesus yang berkati adik-adik yang bersekolah, Tuhan berikan mereka hikmat, juga Tuhan berikan kesehatan. Berkati para orang tua yang menjaga adik-adik di rumah Tuhan, dan juga yang mengajarkan adik-adik yang masih bersekolah online, Tuhan yang memberikan hikmat dalam mengajar. Tuhan juga berkati Indonesia, negara kami, Tuhan yang limpahkan dengan kesehatan dan keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga biar lebih banyak lagi anak-anak yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menjadi saksi Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami lagi minggu depan untuk kembali beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.